إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالمين سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدد سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنور بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد الأنشار وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال بن السيد إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجاء إلى روح سيد الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري إلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي إلى روح سيد الإمام الشيخ محمد بن عواوي بن عمر البندل سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحدد ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الدارين آمين. Risalatul Mu'awanah. Mana semuanya mana? Ya Daud i'mal bi'amalil abrar. Ya Daud wahai Daud, i'mal berbuatlah engkau bi'amalil abrar dengan perbuatan orang-orang yang baik. Wa tabassam bi wajhil fujari, tersenyumlah engkau di muka orang yang berbuat dosa. Wa khalil awliyai, bergaulah dengan para waliku
mukhalatatan bergaul yang baik atau beradab, wa khaliq a'da'i mukhalaqatan berakhlaklah engkau terhadap musuh-musuhku akhlak yang mulia. Penjelasannya, ya Daud, wahai Daud, masih wahyu Allah kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Walaupun wahyu ini disampaikan kepada Nabi Daud, namun pada dasarnya pun untuk kita. Allah memang memerintahkan kepada Daud, tapi pada sebenarnya Dia menyuruh kita juga. Apa wahyu Allah kepada Nabi Daud? I'mal bi'amalil abrar, berbuatlah engkau dengan perbuatan amal orang yang baik. Abrar itu jamak tafsir daripada barun barani abrar. Nah, makanya ada orang ada ngaran Muhammad Abrar. Apa artinya abrar? Abrar adalah orang-orang yang baik. Pertanyaan kita, bagaimanakah perbuatan orang-orang yang baik itu? Perbuatan orang-orang baik itu secara kesimpulannya begini, adalah membalas air tuba dengan air susu. Itulah baik. Kita ambil istilah dulu, air susu dibalas air susu, itu namanya muqafaah, saling berbalasan aja. Air susu dibalas dengan air tuba, ini penjahat, paham nggak? Tapi kalau air tuba dibalas dengan air susu, inilah yang baik. Paham? Itu berbahasa menanya. Air susu dibalas dengan air susu. Itulah apa yang dikatakan Nabi, iza suni'ta ma'rufan fakafi'u. Kata Nabi, apabila sana'a ahadun ilaika ma'rufan, apabila seseorang itu berbuat baik kepada engkau, fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Itu biasa aja, kalau baik berbalas baik itu kan biasa, itu biasa aja, normal aja lah. Orang kambing, ayam, kadang-kadang ayam pun kita berbuat baik kepadanya, dibalasnya baik aja juga. Lah itu normal aja. Orang itu belum bisa dikatakan baik kepada kita kalau kita berbuat baik kepadanya lalu dibalasnya dengan kebaikan. Lalu orang baik kepada kita balas dengan baik, itu normal saja. Yang namanya abrar itu air tuba dibalas air susu. Orang ini jahat lawan kita. Hati jahat itu kayak ini, nah kita memberinya, kita ini tiap hari mengirimi, memberi iwah, memberi jangan, lalu kita hendak minta lumbuk aja minta sebiji, kada diberinya, jangan sarik, kada apa-apa, biasa saja. Artinya kita berpendapat, masa sekian lama ini kita berbuat baik, lalu kita hendak minta lumbuk sebiji aja, kada diberinya, masih kada jahatnya. Masih kada jahat. Tapi kok kenapa kita mengatakan umujur urunnya, aku maka memberi harus ilwak. Aku sekalian hendak minta lumbuk warawit aja sebiji di pohon gak diberinya. Terlalunya panggil. Nah, ini orang belum baik ngarannya. Ini orang namanya biasa saja.
Allahu Akbar. Orang baik itu sekalipun orang itu jahat kepada kita, kita selama ini berbuat baik kepadanya, kita kadang marah, malah tetap baik kepadanya. Padahal jahatnya ilawan kita. Nah inilah abrar. Ini abrar namanya. Tapi kita jangan jadi orang yang diberi air susu dibalas air tuba, jangan. Orang baik lawan kita jahat itu penjahat. Karena kita ingin abrar. Orang abrar itu orang jahat lawan kita masih baik. Kita masih baik. I'mal bi amalil abrar. Daud, berbuatlah engkau sebagaimana perbuatannya orang yang baik, yaitu air tuba dibalas air susu. Orang jahat lawan kita, tetap kita baik kepada dia. Itulah abrar. Apalagi ngaran abrar dulu, Abu Muhammad, dia Muhammad abrar. Nah, harus kayak gitu. Orang ngaran Muhammad abrar itu harus kayak gitu. Nah, abrar. Nah, satu. Kemudian ini ulang. Daud wa tabassam bi wajhil ujar. Tersenyumlah engkau kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kita ini meramut luar maksiat, jangan senyum aja. Orang itu biar maksiat, bertemu senyum aja, senyum aja. Kadar orang juga gigi. Kita inilah tersenyum di hadapan lawan orang yang maksiat. Anggaplah nanti ini jenar, kita tersenyum lawan pelacur itu kan ujar. Mang kita rugi. Ada rugi. Kita tersenyum lawan orang jahat, memang kita rugi. Tersenyum aja. Boleh jadi rahmatai senyum kita ini membekas ke dalam dirinya. Oh, jangan dianggap biasa yang namanya senyum ini. Rahmatai, senyum itu murah tapi harganya mahal. Senyum itu mudah tapi sangat mahal, sangat bernilai. Kadang-kadang senyum itu bisa bikin orang sembuh. Ikan merahmatailah garing-garingan harus dikuringi oleh orang wali, orang salih, mana senangnya rasa segar yang pada disenyum aja. Senyum ini bukan barang murah. Tapi senyum ini kalau kita memberi senyum lawan orang lain, senyum kita ini membekas kepada orang lain, dia sedih jadi gembira. Lah orang senyum itu, ya Allah, aku jadi dikuringi si din, biar kada dikuringi si din, biar dikuringi si din kan senang banget sudah. Kayak Ikam Rahmat mau dikuringi bibirnya bunga semua ujar. Semalaman udah kau kuringinya. Hanya disenyuminya barang. Siapa tahu kita senyum kita kepada orang yang maksiat ini membekas kepada hatinya, lalu inya sadar lijar sidin bagusnya, padahal aku ini pendosa tapi sidin senyum aja lawan aku jar. Ini kada membuang muka mentang-mentang aku pelacur jar, aku ini bujur jahat jar, tapi jangan juga buang muka dari aku. Saya tapi lamun ini tuh pelacur disenyumi, membekas di hatinya rahmatnya, sangganangannya membayangkan boleh, membayangkan si din ini orang soleh, nang mensenyum ini saleh, akhirnya dapat petunjuk Tuhan, bebaiknya rahmatnya ambih jadi pelacur gara-gara senyumnya. Orang senyum kayak bisa punah hutang, gara-gara senyum punah hutang.
Ajar kita punahan menjar aku kamu di senyum sedini ikam bang membawa senyum sedini aku senang buat dadah anu lunas utang jangan senyum menjaga pernah kejadian gara-gara senyum aja orang di warung juga kenapa orang warung beginian jadi menunggu aku jadi senyuminya kan biar 50.000 ada apa ya rasa disenyuminya bahaya ya kalau jadi senyum tukang warung aja aku aja berapa bulan Menda orang menjual berapa 2.500 lah 10.000 ini loh Bapak asal disenyuminya aja wa tabassam bi wajhil bujar tersenyumlah engkau di hadapan atau di muka orang-orang yang berdosa. Mudah-mudahan senyummu membawa magnet, membawa getaran kepada hatinya, lalu mendapat rahmat Allah, mendapat hidayah Allah, dia bertobat atas maksiatnya. Jangan jadi tuan guru merangut terus mengajar aku ambil mengaji itu ambil aku dirahmati zidin terus ya Allah ya Karim habis wa khalil awliyai mukhalatatan bergaulah engkau dengan para kekasihku bergaulah engkau dengan para waliku mukhalatatan pergaulan yang beradab. Ini umpama rahmatnya kita ini diberitahu oleh Allah Ta'ala si fulan itu wali Allah Ta'ala umpama yana Umar ini wali Allah Ta'ala ini umpama aja lalu kami rahmatnya kawan lawan Umar baik-baik berkawan bergaul dengan para aulia Allah Ta'ala itu harus pakai adab adab yang utama jangan sampai hati kita ini menggerunung dengan perbuatan sidin jangan menggerunung pengina mau sidin itu waduduk jangan lah ini yang utama bila kita nih ke rumah orang wali bergaul orang wali yang perlu kita jaga adalah adab yang utama adalah hati kita jangan sampai bergerunung nang kada bagus walaupun kelakuan sidin agak aneh janganlah hati kita bergerunung jangan kita di dalam hati menjur kenapa sidin ujar kayak itu uloi jadi silawarahan hadap jar kada wali sakuni dijar dalam hati nah iya amdallah iya amdallah mari itu jangan negam bergaul dengan orang wali itu satu adab batinnya beradablah lawan orang wali adab batinnya itu satu jangan bergerunung yang kedua adab zahir adab zahir itu jangan banyak pandir lawan orang wali di hadapan orang wali itu jangan banyak pandir tetapi banyak mendadari pandir sidin aja ini kan ada pandir lawan orang wali inya bayanya jangan kamu lah jangan kadang mau gitu itu adab zahirnya nih pertama jangan banyak pandir nang kedua jangan mencalangi sidin ini mau ikamur mate begaul bercampur orang wali nang jangan sidin terus bingung sidin jangan terus napa adabnya bertunduk sedikit jangan tapi mencangangi sidin biar sidin nang cangang lawan kita
di dalam hati itu mudahan si jin yang memandang aku. Dadah ala ya Allah binazara inal aini rahimah tudawimin kulli da'in min amradin saqimah. Gitu tuh ya kakina lawan orang wali telah bilang kalau orang wali mudahan dalam hati mudahan si jin memandang aku dengan pandangan kasih sayang dengan pandangan cinta. Itu adabnya dah. Pengalih kamu bergaul orang wali ini alih lamun kita tahu orang tua permasalahannya bahwa kita tidak tahu bahwa orang itu wali karena wali Allah Ta'ala itu ujar Allah Ta'ala kusimpan wali Allah Ta'ala itu aku tutupi di antara makhluk ini sehingga la ya'riful wali illallah tidak bisa mengenali wali Allah Ta'ala itu kecuali Allah Ta'ala. Kan gitu orang makanya apa yujur meminang wali ini ngalih banget. Nah hendak nang nyaman aja nah perilakunya aja nah bila perilaku wali itu mana satu lemah lembut kasih sayang berikut orangnya pemberian. Kan bila orang dulu tuan guru apa orangnya lemah lembut kasih sayang pemberian kada pemalar pemurah banget itu yakini dia dulu orang tua wali yakini dalam hati kita nih orang tua wali walaupun kita kada tahu sebenarnya yang dibadakan lawan orang wali saku wali saku sidin jangan. Terus kayak apa kita ini tahu bahwa orang itu wali? Ini orang wali yang mudahkan. Nih, la ya'riful wali illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui wali itu kecuali Allah Ta'ala. Lalu turunannya la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa mengetahui wali itu kecuali wali itu sendiri juga. Wali ini tahu karena Allah Ta'ala memberitahu. Karena orang wali itu bagaikan lampu, bagaikan pohon yang menjulang sangat tinggi. Yaitu orang wali ini umpama aja lah, umpama adalah Umar atau akun wali warna ini atau wali anak dulu. Banyak wali jujurlah ini wali itu aku rahmatai dipadahkan Allah Ta'ala kena timbul kena aku melihat di kapar ada sebuah cahaya yang memancar ke atas. Oh ini ada cahaya di sini nih ada lampu yang terang. Oh ternyata si fulan ada wali Allah Ta'ala. Siapa yang memberitahu Allah Ta'ala kepada diri kita lalu datangi oh ternyata benar wali Allah Ta'ala lalu kepada mar ikam bilang lawan sidinullah di kapar pamarai orang soleh itu bisa wali Allah Ta'ala nah tahu kan tahu di mana tahunya karena orang wali yang memudahkan. Jangan kena bila rambut panjang kena aneh-aneh sedikit wali menggigit kembali aneh jadi di sini nah wali kena ada orang stres kawan juga merawatnya daripada orang wali ada yang bahagia pun ini kawalinya ini ada kan kawan udah orang wali inya nak ayo inya betul tangguh karena harus kamu juga beritakan orang karena itu tahu inya padahal orang wali jangan bersidin tahu harus dia menyambut napa tahu lagi jokong ini kan kalau dia cari bidang orangnya diberi stres
Ay kenapa aja anak daros betah tangguh inya mengaji dahulu asalnya ngaji rahmatan ngaji juga ngaji juga asalnya cuma anu rahmatan ngaji ngarannya ngaji ilmu hati dah ilmu garitik hati ngarannya itu lalu tahunya indah ini tapi ini jadi masalahnya inya sendiri stres tapi bersesambat berbujur takwan orang-orang teh buntut karena igam nih berapa jalan iya karena igam namanya udah berapa kali kena orang ini karena nyambet padanya disambet yang stres tapi bersesambat karena ya padahal wali orang wali datang di mana nenek lah kedegi itu la ya'riful wali illallah tidak ada yang mengetahui wali kecuali Allah Ta'ala lalu turunannya la ya'riful wali illal wali tidak ada yang mengenal wali itu kecuali wali Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala yang memberitahu kepada wali itu nah kemudian wali itu bersama kisah lawan kita lalu kita tahu lalu kita ilami nah ketika kita mukhalatah lawan orang wali baik bersilaturahmi lawan orang wali jaga adab nah adabnya satu jaga hati jangan ma'iktirat jangan bergerunum nang kedua jangan banyak bandir nang ketiga betunduk jangan loncang insiden apalagi menggaya insiden jangan nang keempat berdoa di dalam hati minta ya Allah mudahan sidin memandang aku ini dengan kasih sayang memandang aku ini dengan cinta dipandang sidin rahmatnya sekali jenis orang walilah memandang kita dengan cintanya dengan kasih sayangnya itu rahmatnya lebih hebat daripada beribadah semalaman atau sampai setahunan tapi kada dapat nazarahnya orang kamu sekali nazarah wali itu kan bisa alim Allah ya saya dipandang sidin bujur-bujur aja asal orang yang bujur-bujur wali memandang kita dengan pandangan rahmat dengan pandangan kasih sayang dengan pandangan cinta lah ngatakan hati-hati ba'adab ujar Allah Ta'ala bagaul lawan waliku wa khalil a'da'i mukhalafatan berakhlaklah engkau terhadap musuh-musuhku akhlak yang mulia biar orang itu musuh Allah Ta'ala jangan dikasari biar orang itu musuh Allah Ta'ala jangan dijahati baiki aja akhlak yang mulia itu kayak apa akhlak yang mulia itu ramah kasih sayang pemberian biar aja inyajar musuh Allah Ta'ala berapa senyumin aja ramahin aja kemudian dibari-bari aja gitu makanya menang kayak ini ajaran Islam nih orang ajaran Islam itu jangankan lawan orang Islam lawan musuh Allah Ta'ala aja nih kita disuruh berakhlak ya lawan musuh saja nih kita disuruh Allah Ta'ala berakhlak lawan musuh Allah Ta'ala itu apalagi lawan orang wali apalagi nang kita orang sesama orang beriman nih makanya akhlak itu penting ayo kan coba gambar assalamualaikum mendengar kisah almarhum guru sekumpul rahmatnya didatangi oleh para pelacur sarik sidin kada dianai sidin disayangi sidin dibergaul sidin bagus akhirnya nampak betul coba kita ini ahli maksiat lalu rasa disayangi oleh orang soleh dibari oleh orang soleh luluh
Ikam gaini aja na kaidah kaidah aja ngatakan al insanu abdul ihsan, manusia ini budaknya kebaikan. Bila orang dola jahat kita baiki dia insyaallah ampihnya. Karena al insanu abdul ihsan, manusia itu kena jadi budak kebaikan. Bila orang tuh kita gaya pajang orang tuh baik lawan kita kada orang tuh jahat baik terus ampih jahat lawan kita gitu lah akhlak Islam itu dimaksud itu akhlaknya Rasulullah tuh khaliq a'da'i mukhalaqatan, berakhlaklah engkau terhadap musuhku sebagai akhlak yang baik. Akhlak yang baik terhadap musuh yaitu kasih sayangi, terhadap musuh hormati, terhadap musuh baiki. Bila ini kita hormati, kita sayangi, sayang itu bukan karena ini maksiat Anda, karena dia tetap makhluk Allah. Dia memang masih makhluk Allah Ta'ala. Kita dari itu kayaknya bisa membekas, bisa getaran ada di dalam jiwa mereka, maka mereka akan dapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis dikit lagi. Ya Daud, wahai Daud, kun lil yatimi kal abis syafi, jadikanlah dirimu lawan anak yatim. Jadikanlah dirimu lawan anak yatim kal abis syafi, seperti bapak yang penyayang. Aziz di rezeki, pasti aku tambah rezeki. Ini rahmatullah lah, bila hendak rezeki bertambah terus banyak, sayangi anak yatim. Mulai zaman bahari saudara Allah pesankan sampai Rasulullah Nabi Daud hijana dipasani Allah Ta'ala, Daud, jadilah engkau terhadap anak yatim itu bagaikan bapak yang penyayang. Sayangi anak yatim, perhatikan dia, perhatikannya, perhatikan pakaiannya, makanannya, kemudian sekolahnya, kemudian kasih sayangi dia. Azid rizqika, pasti ujar Allah Ta'ala aku tambah rezekimu. Nah itu tak pendengarle anak perajaan sudah kita belajar biar saya ikung anak yatimnya kadang-kadang ikung menjaga anak yatimnya, tapi bujur-bujur sayangi rezeki mengalir bertambah. Allahu Akbar. Kemudian wa'afika zambaka, berikut ujar Allah aku maafi dosamu. Dosamu aku maafi, rezekimu aku tambah, dosamu aku maafi. Tapi jadikan dirimu dulu sayang lawan anak yatim itu bagaikan seorang bapak yang menyayangi anaknya. Ini kadang alih teh amalan sugih na bajar supaya lancar rezeki, sayangi anak yatim. Sayangi anak yatim. Jadilah bapak terhadap mereka yang memperhatikan pakaiannya, memperhatikan makanannya, menyayangi mereka, membimbing mereka, mendidik mereka. Aziz fi rizqika, Allah pasti menambah Allah rezekimu. Wa'afika zambaka, ujar Allah aku maafkan dosa-dosamu. Habis kemudian ya Daud ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Baca Rizwan.
وأعفك ذنبك. الفاتحة إلى رب العالمين.